serta kita berusaha
serta kita selalu rindu ingin berjumpa dengannya, karena di dalam hati kita ada rasa cinta yang ingin kita ini menatap wajah beliau, karena kita sebagai umatnya sangat rindu ingin berjumpa dan menatap wajahnya. Maka dari itu sungguh bersyukur kita menjadi orang yang di dalam hati kita memiliki rasa cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Sungguh bersyukur kita ketika lisan kita bisa menyanjungkan dengan memuji, baca sholawat kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena itu salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Dan semalam adalah i'tikaf dan hari ini adalah hari yang ke-23. Gak terasa kita sudah masuk di akhir daripada bulan suci Ramadan. Tapi apa yang kita rasakan di bulan suci Ramadan tersebut? Adakah kita sudah pantas untuk mendapatkan rahmat dari Allah? Adakah kita pantas untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Adakah kita sudah merasa puas dengan ibadah di bulan suci Ramadan? Maka dari itu, mari kita selalu bermuhasabah tentang diri kita. Jadikan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terakhir bagi kita, sehingga ada rasa di dalam diri kita termotivasi bahwa seakan-akan kita tahun depan belum tentu akan menjumpai Ramadan lagi. Maka dari itu manfaatkan hanya beberapa hari tersebut, tinggal beberapa hari Ramadan akan meninggalkan kita, dan kita sudah berusaha ingin mendapatkan karunia-Nya khususnya, yakni mendapatkan rahmat dari Allah melalui Ramadan tersebut. Dan Ramadan itu dengan berpuasa kita, yakni untuk mengendalikan hawa nafsu kita, membalikan emosi kita, agar kita menjadi orang yang sabar dan selalu bersyukur, serta memiliki akhlakul karimah yang baik di mata manusia maupun mata Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, sengaja kami membuka daripada kitab Mas'alul Ibad. Barangkali ini akan membawa manfaat bagi kita, khususnya baik di bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darin. An Abdullah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak. Beliau ini adalah seorang ulama yang mana selalu memberikan suatu nasihat yang begitu mulia untuk kita selaku orang-orang yang beriman. Bila kita ingin mendapatkan yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti apa yang disampaikan oleh salafus saleh, khususnya mereka yang selalu berusaha menjadi orang yang benar-benar memperhatikan hidupnya untuk kepentingan akhirat. Seorang Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Man shalla kulla yawmin isnatay asyarata raka'atan." Barang siapa yang sholat setiap hari 12 rakaat. 12 rakaat ini yang dimaksud adalah sholat sunnah. Wahiyya raka'ataini, yang 12 itu adalah wahiyya raka'ataini, ialah 2 rakaat qabla subuh, sebelum subuh. Wa raka'atani qabla dhuhri, dan 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah zuhur. Jadi 12 rakaat tadi, 2 rakaat subuh sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, 6 rakaat. Wa arba'a raka'atin, dan 4 rakaat qabla al-'ashri, sebelum asar. Wa raka'atani ba'da
sehingga orang yang melakukan hal tersebut itu akan mudah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'atan, Allah telah merahmati kepada seorang sholat qabla al-asri, sholat sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Jadi Allah akan mudah memberikan rahmat kepada orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Tapi kita sering meninggalkan sholat qobliyah asar ini karena waktunya kadang-kadang terpepet, apalagi kerja, ya. Allahu Akbar asar, tanggung kerja masih beres-beres, ya. Habis beres-beres mandi sudah mau sholat, ya. Untuk melaksanakan qobliyah asar ini berat. Karena apa? Mungkin merasa capek, ya. Apa sih fadilahnya sebenarnya orang yang sholat 4 rakaat qobliyah asar? Ya. Apa yang menjadikan satu fadilah? Katakan oleh hadis di dalam riwayat Imam Tabrani, ya. Dikatakan makanya sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla arba'an, orang yang sholatlah sebelum asar arba'an kafatin bainahunna, yaitu 4 rakaat. Seperti keutamaan dari 4 rakaat itu adalah man shalla arba'a rakaatin, barang siapa yang sholat 4 rakaat qabla al-asri sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar, haram badannya disentuh oleh api neraka. Kalau kita ingin bebas dari api neraka, kalau kita takut terhadap panasnya api neraka, maka kita berusaha untuk berikhtiar melaksanakan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Namun kadang-kadang kita sholat ini buru-buru, baru dapat 2 rakaat imam datang, udah cepet-cepet, ayo komat-komat. Padahal imam sendiri juga sudah melaksanakan qobliyah asar, tahu-tahu datang kepingin cepet-cepet. Ya. Nah, ini setidaknya kita berusaha untuk mendahului imam untuk datang, alias agar kita ini mendapatkan 4 rakaat qobliyah asar tersebut, yaitu sebelum adzan sudah datang. Bapak Ibu yang saya hormati, ada suatu amalan di dalam sholat. Siapa yang mengerjakan amalan ini ditampakkan, seandainya ditampakkan pahala dan keberkahannya, orang ini pasti akan berebut. Orang ini pasti akan berebut sampai mau jotos-jotosan, daripada kita jotosan berebut ini lebih baik yang diundi aja. Siapa yang dapat undian ini? Loh, seandainya tahu kebaikannya. Apa itu? Yang pertama, adzan, muadzin, orang adzan. Kalau tahu orang adzan itu kebaikannya dan keberkahannya ditampakkan oleh Allah, pasti orang akan lari dari rumah untuk merebut mic adzan. Nah, kira-kira di sini mic-nya berebut nggak kalau ada? Kadang-kadang adzan dorong-dorongan, iya. Kadang-kadang anak kecil dulu ada. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk berusaha menjadi orang yang tidak ketinggalan dengan takbiratul iman. Takbiratul ihramnya iman, berarti dia harus berjamaah. Dan yang ketiga adalah dia harus berusaha untuk mencari shaf paling depan. Ya,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya Allah untuk bersolawat atau mendoakan orang yang di saf paling depan. Nah, ini kadang-kadang yang depan cuma anak kecil. Dia sudah kompak tuh, nggak maju-maju. Saya kadang-kadang juga tertentu. Ini orang suruh maju sedepan aja nggak mau. Takut apa? Ngaji sudah diberikan, fadilahnya sudah disampaikan, tetap aja soalnya nggak mau sampai depan. Iya. Lah kira-kira siapa yang mendapatkan 3 hal ini? Yang punya kesempatan? Siapa? Marbut. Marbut pasti akan berputar, belum ada sudah nyampe marbut. Iya. Sampai waktunya datang, nggak ada orang datang, marbut duluan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, baru ada orang datang. Orang datang 5 orang. Di mana posisi marbut? Pasti ada di paling depan. Nggak mungkin marbut paling habis ada datang kemudian nyapu-nyapu. Loh, kapan jamaahnya marbut? Habis adzan itu setidaknya harus punya waktu adzan, mau adzan punya wudu, kemudian sholat sunnah baru memperebutkan shaf tersebut. Makanya yang kesempatan kayak ini marbut untuk mendapatkan kesempatan, yaitu fadilah 3 hal tersebut. Ini diantaranya kita berusaha untuk menjadikan sholat kita lebih sempurna ketika kita memperhatikan, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah, khususnya yaitu sholat asar 4 rakaat. Ya, ini sholat asar 4 rakaat. Wa naqala Syekh Khalil Ar-Rasyidi, menukil Syekh Khalil Ar-Rasyidi minat Dimyati, ya, dari bangsa Dimyati Al-Banjari Rafiq. Apa yang dikatakan? Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba yusalli yang salat lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala fi kulli yaumin, setiap hari, sintai asyarata rakaatan, 12 rakaat tatawwu'an, yaitu salat sunnah, ghairi fardhatin, selain salat fardu. Jadi salat sunnah, illa Allah, kecuali Allah akan mendirikan, membangunkan lahu baginya baitan bil jannah, rumah di dalam surga. 12 rakaat rumah di dalam surga. Apa saja menurut daripada Syekh, yaitu Khalil Ar-Rasyidi, ya, yang dimana di sini dikatakan zadat Tirmidzi, yaitu menambah Imam Tirmidzi dari 12 rakaat itu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhr, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah dhuhr. Dikatakan wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib, sudah 8 rakaat. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla sholatin ghadati, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini menurut daripada Syekh Khalil Ar-Rasyidi. Lain dengan yang tadi. Kita ambil yang mana? Terserah. Nah, sekarang apa di antara fadilahnya? Tabrani meriwayatkan, Imam Tabrani, man shalla qabla dhuhri 4 raka'atin, barang siapa yang sholat sebelum dhuhr 4 raka'atin, 4 rakaat, ka'annama tahajjudan, seakan-akan atau sama seperti sholat tahajud, bihinna, dengan 4 rakaat itu, minal lailati, pada malam hari. Bapak ibu malam nggak bisa bangun, bapak ibu malam capek mau bangun nggak bisa. Padahal sholat yang paling bagus setelah sholat fardu itu yaitu sholat malam, sepertiga malam kita bangun, tapi kita nggak bisa. Untuk menempuh itu agar kita mendapatkan pahala seperti sholat tengah malam, maka sholatlah qobliyah dhuhr 4 rakaat. Sholatlah
itu adalah fadilah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Wa man shallahunna ba'da isya'i, dan barang siapa sholat setelah isya, 4 rakaat setelah isya, kamislihinna min lailatul qadri, pahalanya menyamai seperti pahala Lailatul Qadar. Berarti kita ini kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, tiap hari sholatlah 4 rakaat ba'diyah isya. Nah sekarang kita Ramadan ngapain ingin dapat Lailatul Qadar? Iya, kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang dikejar itu kan ketika iktikaf itu dianggap ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kira-kira kapan sih turunnya Lailatul Qadar ini, Bapak? Kalau kita mencermati surat Al-Qadar, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Berarti turunnya Al-Quran kapan itu? Tanggal 17 Ramadan. Semua sepakat bahwa 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Dan Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mulia. Berarti kemuliaan malam itu adalah di malam turunnya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sumber pedoman bagi umat manusia, khususnya orang Islam dan orang yang beriman. Maka sungguh bahagia pada saat itu dengan turunnya Al-Quran. Maka turun Al-Quran itu dianggap oleh orang Muslim adalah hari rayanya orang Islam sebenarnya. Tapi kita Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran kadang-kadang kita sepelekan. 17 Ramadan, 17 Ramadan, iya, cuman gitu doang. Kita nggak tahu kalau nggak ada Al-Quran ini kita ngapain? Nggak ada Al-Quran, apakah kita bisa selamat dapat rahmat dari Allah? Al-Quran itu adalah merupakan sumber rahmat, sumber ampunan, sumber petunjuk dan lain sebagainya di dalam Al-Quran. Ini diantaranya. Jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr ini ketika Rasulullah SAW bersama sahabat kemudian menerangkan bahwa dulu di Bani Israel ada seorang pemuda. Pemuda ini selalu berjihad, membela menegakkan agamanya Allah selama 1000 bulan. Dia berjihad. Ya, itu orang Bani Israel. Akhirnya turunlah ayat tersebut. Ya, turunnya ayat tersebut, yaitu khairun min alfi syahr. Muhammad, umatmu gak usah bawa pedang, gak usah umatmu untuk berjihad, lari sana cukup. Berbuat baiklah pada saat itu, maka pahalanya seperti pahala 1000 bulan yang akan mencapai. Dengan cara apa? Yakni dibarengi rahmat Allah berupa malam yang mulia tersebut. Berarti kalau kita lihat hal ini, kapan turunnya Lailatul Qadar, yaitu sesuai dengan surat tersebut pada turunnya Al-Quran. Lah Al-Quran ini turun ini, yakni 17 Ramadan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di dunia ini, yaitu dalam kondisi utuh satu Al-Quran, kitab Al-Quran. Tapi di Baitul Izzah turun ke Rasulullah dicicil sesuai dengan konteksnya. Iya, nggak langsung turun satu Quran gitu, enggak. Ini diantaranya. Ya. Jadi kembali lagi, kalau bapak ibu ingin mendapatkan pahala Lailatul Qadar, nggak usah menunggu Ramadan. Tiap hari kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu habis sholat isya kita sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Ini diantaranya fadilah daripada yang tadi seperti sholat malam 4 rakaat sebelum
untuk perlu kita ketahui di dalam salat-salat sunnah itu jangan diremehkan, Bapak. Jangan diremehkan. Itu barangkali salat sunnah ini lebih bagus ketika kita ini dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan suatu semangat di dalam melaksanakannya, karena sholat fardu kita kadang-kadang kurang khusyuk atau apa perlu ditambah dengan sholat sunnah ini. Di antaranya Bapak, nanti Bapak dan Ibu sekalian, hari Jumat besok itu Jumat terakhir, itu ada sholat kafarat. Usolli sunnatal kafarat rakaatain arba'a rakaatin lillahi ta'ala. Aku lihat sholat sunnah kafarat 4 rakaat karena Allah Ta'ala, dilakukan pada hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. 4 rakaat 1 kali salam. 1 kali salam itu bisa menembus sholat yang dulu pernah kita tinggalkan selama 40 tahun, 3 tahun usia saya sudah 60 tahun, tapi saya meninggalkan 40 tahun sholat. Disuruh mengkodok, nggak mungkin kita akan mampu. Disuruh mengkodok, kita nggak mungkin akan mampu. Maka disitulah Allah memberikan keringanan kepada umatnya baginda Sayyidina Muhammad di hari Jumat terakhir bulan suci Ramadan, itu sholat kafarat. 1 kali salam. Suratnya baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai habis 15 kali. Yang kedua, Inna a'tainakal kautsar 15 kali setiap rakaatnya. Setiap rakaatnya. Siapa yang merasa punya hutang sholat, waktu balik dulu nggak sempat untuk mengerjakan, bisa ditebus dengan sholat kafarat ini. Bahkan ibu-ibu yang punya kebiasaan yakni datang bulan, ya, ibu-ibu kalau datang bulan itu kan nggak wajib untuk mengkodok sholatnya. Yang wajib mengkodok puasa. Coba seandainya ibu-ibu tiap bulan disuruh mengkodok sholat ketika datang bulan 7 hari, 7 kali 5, 35 rakaat. Apa itu 35 waktu sholat akan dia tempuh? Berat ibu-ibu. Iya enggak? Berat. Makanya Allah punya ngasih keringanan. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan memberikan keringanan dan keleluasaan, kemudahan kepada seorang perempuan dengan cara apa? Kalau nggak usah dibayar untuk sholatnya, cukup puasanya saja. Ini di dalam sholat diantaranya sholat sunnah. Ada sholat sunnah lagi Bapak. Orang yang melaksanakan ini dia akan mendapatkan fadilah, mau meninggal dunia ditampakkan pahalanya oleh Allah, sehingga mungkin meninggalnya dalam kondisi senyum, senang. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Mau ngamalin kan? Sholat tahiyatul masjid 4 rakaat 1 kali salam. 1 kali salam. Tahiyatul masjid ini bisa bawa ibu dan bapak mau meninggal. Ya Allah, orang mau meninggal itu sudah tahu tempatnya di mana. Ya, ini ditampakkan kenikmatannya. Ini loh tempatmu nanti. Ya, senang nih. Berkat dia mengamalkan yakni salat tahiyatul masjid 4 rakaat. 4 rakaat 1 kali salam. Apa surat yang dibaca? Setiap rakaatnya setelah Fatihah baca surat Ikhlas 50 kali. Yang mantap-mantap ini kan wajar, Pak. Iya. Suratnya banyak itu kan wajar. Masa 3 rakaat enak banget. Iya, atau 3 kali ya enak banget. 50 kali setiap. Bawa aja tasbih kalau kali. Tasbih yang 99 potong.
50. Ya, sambil kita hitung. Sebelah kiri bawahnya Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah tasbih Allahu Akbar. Jangan dilempar tasbihnya, nanti kita ngambil lagi. Ya, hitungannya susah kalau nggak bawa tasbih. Ini caranya untuk ngamali. Iya, itu Masya Allah. Inilah umatnya Rasulullah SAW. Mau apa kita kemudian? Mau meninggalkan sholat jauh dari rahmatnya Allah. Tapi kita berusaha untuk menambah sholat kita, bukan hanya fardu saja, tapi sunnah-sunnah. Dan sholat-sholat yang kayak demikian yang kita tempuh, ini sholat jalan tol. Ya, yang barangkali inilah kalau kita melihat amalan-amalan daripada salafus saleh itu kayak demikian. Khususnya kita orang awam ini perlu kita ini untuk mengejar daripada ya kekurangan kita khususnya di dalam sholat. Ini yang pertama disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Yang kedua, supaya bagaimana puasa ini sempurna? Wa man shoma min kulli syahrin salasata ayyam. Barang siapa yang berpuasa setiap bulan 3 hari, wa hiya ayyamul bayd, ialah hari putih. Artinya hari putih adalah tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Tanggal 15. Lantas kemudian seandainya hari tersebut ternyata masuk di dalam hari tasyrik, terus gimana? Misalkan hari tasyriknya tanggal 12, berarti 12, 13, 14. Sedangkan kita sudah biasa tanggal 13 puasa. Maka hari yang kena hari tasyrik ini digeser. Ya, digeser. Kalau 12, 13 hari tasyrik masuk, maka kita ambil yang di belakangnya. Hari tasyrik kan tanggal 11, 12, 14 Dzulhijjah. Iya, Dzulhijjah. Ini 11, 12. Tapi ternyata kemudian ada udur. Ini bisa digeser. Kita ambil yang mana? Komariahnya atau syamsiahnya di dalam pelanggaran tersebut. Nah, karena kadang-kadang orang itu di sini itu kebanyakan yang umum yang dipakai. Kalau umum yang dipakai, maka kamu ngambil posisinya, yaitu tanggal yang di luar daripada hari tasyrik. Untuk apa? Untuk mengganti supaya kebiasaan kita, keistiqomahan kita tidak terputus. Hal yang sunnah itu Pak boleh dilakukan di luar daripada waktu biasanya. Contoh ini, Bapak biasa sholat duha 4 rakaat. Tahu-tahu tertidur, dohor. Ya Allah, saya belum duha tadi. Padahal sudah biasa. Supaya sholat duha kita nggak bolong, untuk mencari fadilah keistiqomahan di dalam sholat duha tersebut, boleh dikerjakan setelah dohor. Boleh dikerjakan setelah dohor, supaya kita nggak bolong di dalam istiqomah sholat duha kita. Ini di dalam ibadah sunnah, ya, ibadah sunnah. Ini yang digapai untuk apa? Yaitu faqad adda haqqusya, maka benar-benar dia telah menunaikan haknya berpuasa, alias orang yang biasa puasa 3 hari di hari putih itu termasuk orang yang menyempurnakan puasanya selain daripada puasa fardu. Yang kita kadang-kadang itu sudah terlewatkan. Memang namanya sunnah itu biasanya diringankan. Anggaplah sunnah itu jangan diartikan kalau nggak mengerjakan nggak apa-apa, jangan gitu. Tapi kita rubah, kalau nggak mengerjakan rugi. Ya, jadi di antaranya orang yang ingin mudah tercapai untuk hajatnya, ya harus
kuasa, Bapak. Kalau kita mendapatkan ijazah dari siapa, jangan ijazah kita terima begitu saja. Kalau bisa dikuasai, ya. Bapak mau ada suatu doa yang sangat singkat, ya. Kita baca doa itu ketika kita sujud terakhir sholat, ya. Apa? Yaitu cukup baca Allahumma masuk ilayya 3 kali, Allahumma masuk ilayya. Ya, yang kepingin punya mobil ya Allah, mobil. Ya. Habis Allahumma masuk ilayya, Allahumma masuk ilayya. Duit ya Allah pulang kampung. Ya, mumpung sekarang. Ya. Lu kok duitnya nggak datang-datang? Jangan nyalain doanya. Kita juga doa belum dimaharin. Ya. Puasain dulu. Apa aja gitu Pak, setidaknya gitu. Ada lagi apa ya? Ada suatu doa yang kita baca sekali, kita akan mendapatkan kebaikan sebanyak malaikat yang ada di langit. Tapi doa ini dibaca di luar rumah, tidak boleh ada kealingan kata, harus langsung. Iya, keluar rumah, lihat ke atas, dibaca. Selesai masuk. Ketika tetangga ngintip, wah sejak kapan dia kemarin? Jangan-jangan ini ada sesuatu. Ya, biasanya nggak pernah gitu kan dicurigai. Doa ini dibaca sekali di luar rumah menghadap ke kiblat. Kiblat menghadap ke atas, kemudian kita doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Selesai. Kapan bacanya? Bisa baca maghrib atau baca isya atau menjelang mau tidur, terserah. Pokoknya di waktu malam. Loh, ikhtiar kayak gini kita ini karena merasa banyak dosa, banyak apa yang perlu kita tempuh gitu. Yang penting kita lakukan semuanya lakukan dengan ikhlas. Bapak itu kalau dikasih wiridan misalkan, ini wiridan untuk apa? Ini untuk menarik rezeki. Kalau kita wirid sambil pikirin rezekinya, yakin besok gak akan wirid udah. Karena apa? Bohong datang-datang. Karena yang kepikir kayak gitu. Jadi wiridan kalau itu bagus, ya udah pasrah aja urusan kamu. Nggak kena sekarang, suatu ketika akan datang ketika kita membutuhkan. Nggak kena kita, kena anak kita. Nggak kena anak kita, kena cucu kita. Jadi pasrah. Setiap amalan yang kita lakukan pasrah. Oh ini bagus ya kita amalin. Ya. Yang penting ringan ya. Jangan berat-berat, yang ringan-ringan. Saya kalau dikasih amalan orang ijazah berat, udah nggak saya kerjakan. Ini berat ini ya. Ya sebatas gitu aja. Jadi kembali kepada puasa. Ini puasa sunnah. Ya bisa juga Senin Kamis itu ditambah. Ini nggak yang wajib, ini salah satu puasa yang dianggap memiliki fadilah yang besar dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Lantas kemudian yang ketiga, wa man qara'a kulla yaumin, barang siapa yang setiap hari membaca mi'ata ayatin 100 ayat, faqad adda haqqal qiraati, maka dia telah menunaikan hak daripada membaca Qur'annya 100 ayat. Bisa juga di sini dikatakan wa qiraatil munjiat, yaitu baca surat al-munjiat. Ya, munjiat itu dikatakan as-sab'ul ula, 7 yang pertama itu paling utama. Munjiat dari 7 ayat yang paling utama. Wahia alif lam mim. Ya, itu dimulai dari alif lam mim. Wa yasin dan surat yasin. Wa fussilat dan surat fussilat, wa tuhan dan surat tuhan, waqiah dan surat waqiah, wal hasyr surat al-hasyr, wal mulk dan surat mulk. Itu adalah surat-surat yang memiliki fadilah begitu besar di antara daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya Al-Mulk. Al-Mulk itu nanti akan membebaskan kita dari siksa kubur. Siapa yang membebaskan Al-Mulk? Ada suatu riwayat, Mulk ini datang kepada orang yang disiksa oleh malaikat karena layak dia disiksa.
Akhirnya malaikat sudah dah, ini bukan aku, minggir, minggir ya Allah, ya minggir. Al-Mulk yang menang. Ya. Jadi harus kita punya amalan surat-surat mana yang biasa kita. Ini enggak, yang dikejar waqi'ah. Ya, habis apa? Waqi'ah itu waqi'ah, kalau enggak waqi'ah Yasin, ya. Apakah salah? Ya enggak salah. Ya, kalau enggak salah. Kalau itu dia ingin bebas daripada kubur ya al-Mulk. Ya, sudah. Itu diantaranya daripada fadilah-fadilah di dalam ayat itu surat Al-Quran. Kemudian ada surat Al-Hadid Al-Hasyr, ayat yang terakhir itu diantaranya. Yang keempat, waman tasaddaqa fi jum'atin, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat bidirhamin dengan 1 dirham au bima yusawihi, ya, dengan apa yang disedekahkan itu akan bisa memandingi, yaitu memiliki suatu tingkat, bertingkat-tingkat, mudha'afah, ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. 1 dirham sama dengan 10 dirham. Faqad adda haqqa shadaqah, maka benar-benar dia akan menunaikan tentang hak sedekahnya. Alias apa? Kalau hari Jumat sedekah, Bapak mohon maaf, siapa yang hari Jumat misalkan kita ini ke masjid, tolong kalau ke masjid jangan sampai kantong ini nggak bawa duit. Sedekah untuk hari Jumat itu anggaplah wajib walau 2.000. Dan orang yang datang bersedekah kepada kita itu adalah digerakkan oleh Allah. Sungguh rugi orang yang duduk di rumah, tidak ada orang yang datang untuk minta sedekah. Rugi. Tapi ketika Jumat ada orang sedekah, walau usianya muda atau apa, kasih aja kalau memang ada. Kalau tidak ada, dengan sopan kita ucapkan mohon maaf, saya belum ada. Pergi. Gak usah dicaci maki orang sedekah, minta sedekah. Tapi kita jangan biasa minta sedekah. Jangan biasa minta-minta kepada orang. Ya. Kalau ada orang yang minta, jangan dicaci maki. Ya. Itu Allah yang menggerakkan. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ketika beliau didatangi oleh seorang anaknya, ya, ini tetangga di Arab itu jauh-jauh saat itu, padahal tetangga tapi jauh, datang minta sedekahnya. Tuhan, adakah makanan untuk kami dan keluarga kami? Sebentar ya, nanya kepada Siti Fatimah, wahai istriku, ada makanan enggak? Ada. Ini untuk anakmu. Tolong, mana makanannya? Kasihin kepada orang ini. Kasihin kepada orang. Dikasih. Habis dikasih, orangnya pergi. Sayyidina Ali masuk kamar, nangis, Bapak. Nangis. Ditanya oleh Siti Fatimah, wahai suamiku, apakah kamu menyesal makanan anakmu diberikan kepada orang-orang? Tidak, aku tidak menyesal. Apakah kamu takut anakmu tidak makan karena makanan dikasih orang lain? Tidak, aku tidak menyesal dan takut. Kenapa kamu nangis? Aku menyesal nangis karena bukan karena anak kamu, tidak, tetapi aku menyesal kenapa orang itu datang ke rumah kita, bukan kita yang datang ke rumahnya. Coba orang-orang yang kaya-kaya masih sedekah, kira-kira ngundang orang atau datang ke rumahnya? Iya, sudah ngundang orang, apa sih? Jangan sampai ketinggalan. Wah,
Beliau meninggal 2006, saya haji 2005 gitu. Tapi mohon maaf saat itu diajak orang karena sibuk kita tidak sempat, belum sempat hadir. Saya kaget ketika beliau wafat. Ini orang luar biasa, ahli sunnah wal jamaah di Arab, satu-satunya yang raja takut. Beliau dicaci maki orang, Pak, lewat media sampai ditulis orang-orang semua baca bahwa ajarannya dianggap sesat. Siapa yang bilang? Orang Wahabi. Sesat. Akhirnya ajak sopirnya Al-Trina kemana? Ke Madinah. Bawa kantong resek, isinya apa? Duit. Kemana? Nggak tahu ke rumah orang yang mencaci maki. Ke rumah orang. Assalamualaikum. Kok kaget? Dia datang. Wah, mau marahin saya ini. Kira-kira bapak kalau dicaci maki orang, kira-kira datang ke rumahnya bawa apa? Bawa golok. Ya, kalau nggak ada golok, bawa. Ini duit. Apa? Terima kasih kamu telah mengingatkan aku, telah mencaci maki aku. Terima kasih. Dikasih duit. Ya Allah, kok sekarang hidup bapak nggak punya duit? Jangan ke sana caci maki. Inilah keluarga baginda Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai beliau kalau Ramadan katanya santrinya, kalau Ramadan ada santri yang nggak diajar gaji, tapi disuruh bikin amplop, khusus bikin amplop. Bayangkan. Tapi kalau ada janda yang tua datang ke rumahnya ditolak, maaf, balik pulang ke rumah. Nanti nyampe ke rumahmu, nggak usah nyampe ke rumahmu. Lu daftarnya janda yatim miskin semuanya kenal beliau, padahal nggak pernah keluar. Kok tahu? Ini keluarga Rasulullah nggak akan nyusahin orang, pasti nyenangin. Kalau sekarang ngaku-ngaku keluarga Rasulullah, beliau Rasul, tapi nyusahin orang, minta-minta, nggak ada utang-utang, nggak tinggalin aja, jangan diikuti. Dan iya, karena nyusahin orang, bukan bantu. Kalau Rasulullah bantu, keluarga Rasulullah bantu. Sampai santrinya nggak ada yang bayar. Bayangkan, ngobrol nggak ada bayar, dikasih duit, dikasih makan, baju dikasih, kalau pulang dikasih ongkos. Dia bilang, ya saya maaf, saya mau pulang ya. Di rumah sudah disiapin orang tua saya tanah 1 hektar. Doain, mudah-mudahan kita bisa bikin pesantren. Oh iya, masuk rumah bawa koper, bawa ini, bangun pesantren. Ada yang kayak gitu, ilmunya diambil, duitnya juga segalanya kasih. Nah, inilah akhlaknya baginda Sayyidina Muhammad SAW, ditiru oleh keturunannya. Iya, ini kita harus paham masalah ini. Kita harus cara-cara kita yang baik. Tirulah Rasulullah. Kembali lagi, kalau kita saudara-saudara, ya, jadi saudara hari Jumat khususnya. Ini ada kisah yang terakhir, mohon maaf, kisah. Rumah saya Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Di Masjid Bangil itu saya punya kakak, depannya itu rumahnya India, orang India. Orang India ini punya bioskop. Dulu kalau bioskop itu bapak, mohon maaf, itu tempatnya itu dianggap tempat maksiat. Iya. Dulu kalau santri mau nonton bioskop, pasti keluarnya pakai kain sarung. Iya, tapi di dalamnya pakai celana. Kalau santri dulu, entar di luar dilepas nonton bioskop. Pokoknya siap-siap digundurin aja, udah sampai di pondok. Gitu. Dulu orang kan nggak ada TV, nggak ada apa. Loh, orang ini hari Jumat sholat qobliyah Jumat meninggal di dalam masjid dalam kondisi sholat. Yang punya bioskop ini namanya Tuan Doa. Orang bukan kiai, bukan ustaz, tapi punya bioskop, meninggal hari Jumat ketika dalam kondisi sholat sunat. Qobliyah Jumat sujud meninggal. Orang itu apa yang menjadikan amal dia itu diterima oleh Allah sampai husnul khotimah? Ternyata beliau itu kalau di depan rumahnya baca Quran ini, kantongnya 2,
ini duit recehan, ini permen. Ya, kalau orang minta-minta bawa anak, orang tuanya dikasih duit, anaknya dikasih permen. Itulah. Jadi nggak pernah orang itu minta ditolak, itu nggak pernah. Ini yang pertama, amalannya beliau sedikit tapi masya Allah. Iya. Sebab anak dulu kan kasih duit, ini ya untuk beli permen. Iya kan? Kalau kita kasih anak dulu itu pasti alasannya beli permen. Kalau anak sekarang kasih duit, beli apa? Rokok, utang ya. Ini bedanya. Yang kedua, masya Allah, bakti pada orang tua. Bakti pada orang tua. Ketika dia mau beli film di Jerman, mau berangkat sudah di bandara, balik. Maaf, aku juga jadi ikut sama saudaranya, sama-sama punya bioskopnya. Loh kenapa? Ini tinggal berangkat. Enggak, saya nggak jadi ikut. Terus tiketnya biarin nggak apa-apa. Aku ketinggalan ibu, aku takut ibuku meninggal, aku nggak ada di rumah. Takut ibuku meninggal, aku nggak ada di rumah. Balik, datang ibunya diciumin, maafin aku. Loh, kamu gak jadi berangkat? Bukan. Aku gak mau bisa sama ibu. Kalau pagi Pak, ibunya tidur habis sholat subuh, dipijitin kakinya. Kalau bangunin orang tua itu hati-hati, jangan dikakeni. Bangunin orang tua tidur jangan dikakeni. Bangun, Pak, sholat, jangan itu. Itu sunat kepada orang tua. Orang tuanya kalau sudah bilang cukup, baru dia pergi. Makan disuapin. Loh, meninggalnya husnul khotimah kayak gitu, bukan ustaz, bukan kiai. Barangkali itulah ada nilai keikhlasan satu, sedekah. Sedekah ini dahulu banget, ya, untuk memadamkan kemarahan Allah dengan sedekah. Nah, untuk itulah hari mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk orang yang selalu mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Udah berarti kan pertanyaan dia. Ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pertanyaan Pak Ustaz, tadi begitu banyak fadilah-fadilah sholat setelah dan sudah sholat rawatib, dan diantaranya sholat tahiyatul masjid. Ya. Tadi yang belum saya dengar itu sholat witir yang dilakukan oleh seseorang setiap harinya Pak Ustaz. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi banyaknya fadilah surat Al-Mulk. Itu konteksnya itu surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tadi kan bisa membebaskan dari siksa kubur. Itu konteksnya membaca atau menghafal Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak membaca. Kalau menghafal, membaca rutin. Seandainya kita ini disuruh untuk menghafal, berat. Bapak orang yang hafal Quran, jangan dianggap Al-Quran itu sudah dijamin surga dan kemudian mati dalam kondisi terjaga jasadnya. Memang, tetapi seandainya dia tetap melaksanakan akhlak daripada isi Al-Quran. Tapi kalau hafal Quran, dia tetap berbuat maksiat, sering zina, bangga dengan hafalannya, tetap akan diadab oleh Allah. Bahkan orang hafal kemudian nggak hafal, apa Quran? Tahu-tahu nggak hafal, sininya karena nggak pernah jelas. Siap-siap bertemu dengan Allah dalam kondisi yang kena penyakit kusma. Nah sekarang Al-Quran dibaca dengan rutin, baca dengan rutin. Untuk sholat witir sejatinya yang tadi alias sholat bagian isya 4 rakaat kalau bisa ditambah witir, karena Rasul nggak pernah meninggalkan witir, dan witir itu tidak harus dikerjakan penutup daripada sholat sunat, tidak. Tetapi seandainya kita mampu
malamnya bangun boleh. Ya, jadi witirnya di belakangkan. Wah, ketika terawih setelah salat, ya Muhammad jangan ambil imani ambil selesai pulang. Orang ini setiap witir pulang. Kenapa? Jangan sungguh. Karena apa? Dia biasa mengerjakan witir akhir daripada sebagai bentuk sholat sunnah. Karena yakin malamnya bangun. Kalau nggak yakin malam bangun, kerjakan setelah bagian isya. Walau satu rakaat. Itu sebagai bentuk keistiqomahan kita. Rasulullah itu nggak pernah meninggalkan witir. Yang kedua, duha. Bapak kalau ingin haji dan umroh, pahalanya tidak ditolak oleh Allah, diterima dua-duanya, biasakan sholat duha 4 rakaat. Nggak usah sedih gara-gara nggak bisa melihat Ka'bah, nggak usah. Ya, tiap hari bisa melakukan ibadah haji dan umroh walau nggak punya duit. Dengan apa? Duha 4 rakaat. Iya, mutakab bila ini dua-duanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya fadilah-fadilah. Ya, jadi kita rebut mana yang mampu kita kerjakan. Ya, jangan kemudian kita itu memiliki kalau saya bukan 4, kalau duha apa biasa 8. Ya nggak apa-apa. Lebih baik 4 terusan daripada 8 cuma 2 hari. Ya, atau sholat witir sudah sholat kanan kalau saya sholat rakaat sekali, tapi 1 rakaat rutin. Inilah di dalam ibadah sunnah. Ya, Allahu a'lam. Mungkin ada ya. Ya. Jadi kita untuk sholat sunnah biasanya waktunya aja dikerjakan pada saat zuhur. Niatnya sholat duha, nggak apa-apa. Ya, itu untuk apa? Jangan kemudian tiap hari habis zuhur salah ya. Ini karena mundur, maksudnya gitu, karena mundur. Ya, atau kerjaan sampai lupa atau apa kerjaan. Misalnya, ya sunat duha rakaat ini lillahi ta'ala. Ya, nggak usah pakai kodok itu ada kecuali sholat fardu. Ya, itu hanya untuk menutup tentang kontinuitas keistiqomahan. Ya, kita itu belajar istiqomah, harus sedikit istiqomah. Dzikir juga gitu, dzikir. Nanti banyak, khususnya ibu-ibu, dzikir. Ibu ada dzikir, ibu nggak sholat Jumat, tapi ada dzikir dilakukan waktu Jumat. Cukup baca Subhanallahil azim wa bihamdi, Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Ibu akan dihapus dosa ibu sebanyak 1000 macam dosa dihapus oleh Allah. Oh, bukan 100.000 macam dosa. Sedangkan 24.000 dosa orang tuanya dihapus juga. Berarti orang yang baca ini termasuk orang yang birrul walidain. Habis sholat Jumat, Subhanallah wa bihamdi. Udah, bapak-bapak, kalau ibu-ibu nggak Jumatan ya di rumah habis sholat Zuhur lakukan ini. Yang kedua, baca sholawat ba'da asar hari Jumat. Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Ya, baca itu 80 kali, dosa sebanyak 80 tahun dihapus oleh Allah. Dosa selama 80 tahun dihapus. Ini di antara fadilah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya. Maka dari itu setelah kita tahu, masya Allah, yuk kita tambah ibadah kita, amal kita. Ya, bukan hanya mengandalkan fardu saja, tapi sunnah juga kita utamakan. Bukan karena sunnah ini akan memberikan tambahan dari ibadah-ibadah fardu yang mungkin kurang dari kita, kurang. Ya, itu diantaranya. Ya, belum waktu amalan. Setelah ini kita sholat apa? Ya, itu ada. Itu dibiasakan dikit-dikit. Sholat isya, habis ini sholat isya. Doanya sholat isya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-yawma 'afiyatan wa ja'a bisyamsi min matrahiya. Allahumma rzuqni khairu hadzal yawm wa dafa'anni syarrahu. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwar qalbi bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Doa salat yaitu salat apa itu tadi? Isya. Itu. Ya Allah, ya alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini aku dikasih sehat oleh Allah. Ya.
terus minta kepada Allah dengan terbitnya matahari yang ada di tempatnya, semoga memberikan aku rezeki yang baik, yang jelek ditolak, yang jelek ditolak. Habis itu kemudian kita, ya Allah tenangilah, Allah nawir qalbi, hatiku seperti engkau meninggali dengan matahari di dalam hati kita, supaya hati kita ini tetap istiqomah untuk mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya fadilah daripada salat sunnah. Inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita sampaikan, dan mudah-mudahan puasa kita selalu diperhatikan oleh Allah dengan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berupa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, serta kita doakan mudah-mudahan anak cucu kita dijadikan oleh Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, serta mudah-mudahan keluarga kita dijadikan dipelihara oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, usaha kita dilancarkan oleh Allah, semoga kita mendapatkan kucuran keberkahan rezeki dari Allah, berkah umur kita, berkah kesehatan kita, berkah daripada usaha kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bijatul qabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an nafi'an mubarakan wa tafarraqna tafarruqan marhuman ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.